adik-adik, teman-teman atau apapun lah ya, mudah-mudahan bisa memberikan kesan yang baik. Ini berikut kita dengarkan tausiah. Mudah-mudahan menjadi Ustaz Ghafir, beliau adalah Imam Masjid Al-Furqan. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya di tempat ini, mudah-mudahan dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ajaran agama kita ya, ada hadis yang diajarkan Rasulullah SAW itu bunyinya seperti ini. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa ta'jaz. Ihris ala ma yanfa'uka. Berusahalah dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat buat kamu. Nah, di sini kalau kita pahami dengan benar, ini adalah merupakan motivasi yang besar dari Rasulullah SAW ya, untuk kita menggapai apa yang kita cita-citakan. Ya, segala macam daya dan upaya dikerahkan. Dengan bimbel ini tentunya itu merupakan salah satu bentuk daripada mengerahkan segala potensi yang ada. Ya. Kalau ingin orang sukses kemudian dia mengetahui kondisi dirinya lalu kemudian dia santai-santai saja gitu ya, itu berarti bukan orang yang bersemangat. Dalam Islam itu kita kenal juga ada namanya tawakal, ada juga namanya ittikal. Bagaimana kita ini ketika kita mau menghadapi seperti ini ya, kalau kita betul-betul serius ingin sukses, ingin berhasil, ya betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ista'in billah, minta tolong kepada Allah itu sebagaimana orang yang dalam kondisi amat sangat terjepit. Tapi kalau kita minta sama ya Allah, pas mau tes itu, mau ujian, ya Allah, ya mudahkanlah saya kalau memang itu ya Engkau kehendaki ya Allah, ya kan? Atau mintanya kita serius. Ya kalau dapat ya enggak apa-apa. Apa itu enggak serius, ya. Ya, tetap dalam ketika awal permintaan itu betul-betul kita harus serius dan betul-betul mintanya sama Allah itu ya permintaan orang-orang yang amat sangat membutuhkan. Lalu kemudian bagaimana kalau setelah kemudian timbul hasil? Ya, ini penting juga karena bagaimanapun juga kadang ya usaha orang yang begitu maksimal kemudian ditambah lagi doa yang tidak kurang ya, mungkin doanya juga sama seperti itu, tetapi ya Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lain buat dia. Ketahuilah dari sekalian ya, apapun yang Allah takdirkan buat kita, ini yang dinasihati oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, bahwa apapun yang ditakdirkan Allah buat kita itu adalah yang terbaik buat kita. Yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Apapun ya, itu harus kita pahami ya. Di dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'a inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak putus asa dari sesuatu yang belum kita dapatkan. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin minta sama Allah Subhanahu wa taala sudah sebagaimana dia nasihati misalkan gitu. Lalu kemudian hasilnya tidak memuaskan menurut kita. Bukan kemudian kita sudahlah. Akhirnya kemudian tidak mau doa lagi sama Allah. Tidak mau berusaha lagi. Ini bukan mental orang-orang yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya kalian tidak putus asa dari apa yang kalian belum dapatkan. Rahmat Allah luas. Semuanya alhamdulillah ya di bimbel ini selain bimbel ya juga ya mengajarkan coba ada sholat duhanya, ini plusnya bimbelnya di sini gitu. Baca Quran. Ya, sudah khatam tadi ya. Sebelum Ramadan sudah khatam, alhamdulillah. ya mudah-mudahan bisa malah. Nanti Ramadan betul-betul khatam sendiri gitu, betul-betul ramai. Ya. Ya, minimal 1 kali ya. Kalau bisa 3 kali ya, atau 5 kali gitu kan, Masya Allah. Ketika kita diterima sebagai mahasiswa yang ada yang di Unair ya,
atau ITS, ITS juga ya, UI dan lain sebagainya, ya. Coba buktikan bentuk kesyukuran kita itu, ya, karena syukur itu 3 macam bentuknya. Yang pertama adalah kita mengakui bahwasanya nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari bahwa kita diterima di universitas ini yang melalui jalur ini itu adalah murni karena dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kita sudah temu usaha, ya. Kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita diterima itu yang betul-betul tanamkan dalam diri kita ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikannya kepada kita dengan cuma-cuma. Ya, kita hindari sifat misalkan wajar saya diterima karena saya begini-begitu, itu korun. Ya, ketika korun tanya, ya, bahwa harta ini dari Allah, dia bilang apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini wajar saya jadi kaya, ya, karena saya pintar manajemen dan lain sebagainya. Itu korun. Jadi ketika kita misalkan bagian diterima, ya, dikailah tak salah mafataku wala tafrahu bima, tidak bangga dengan dirinya, ketahuilah bahwasanya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita akui itu dari Allah Subhanahu wa taala, lisan kita, ya, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, ya, ini yang berat dan harus dijaga terus. Kalau tadi adalah awal mungkin, ya. Tapi yang ketiga ini yaitu yang selalu harus dijaga, yaitu bahwa kita mempergunakan nikmat ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika diterima di kampus, ya, berusaha untuk betul-betul berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit, ya, saudara kita yang di sini, ya, baik, kemudian habis hancur di kampus. Alhamdulillah ada orang yang kemudian masih Allah selamatkan setelah dia habislah, hancurlah dia di kehidupan kampus, apalagi di kampus dia jauh dari orang tua. Ya, antum kan nanti ya, dari orang tua di sini antum bisa ngekos. Ya. Kalau yang nggak bisa soleh sendiri mungkin cari kos yang ada sekarang di pesantren-pesantren itu, pesantren tinggi, ya, artinya pesantren mahasiswa. Saya nggak bisa jaga diri, ya kan? Cari pesantren mahasiswa, gitu saja. Itu lebih utama. Tujuannya kan menjaga diri kita, ya. Kalau ada kena iklan narkoba itu kan apa? Iklan narkoba, jangan sampai kenikmatan sesaat itu menghabiskan, ya, cita-cita kita, menggadaikan cita. Kadang orang itu menempuh kenikmatan sesaat untuk, ya, kehancuran dari kehidupannya, masa depan dia, menghancurkan masa depan dia. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita tergiur. Kalau kita, kalau dalam bahasa Arab, man arada roha taraka roha itu, ya, kalau kita ingin kenikmatan yang terus menerus nanti, ya, bahkan bukan hanya di dunia, di akhirat kita rasakan nikmat itu, ya, di sini di dunia itu dalam kondisi seperti ini kita betul-betul yang menjaga diri kita. Ketika kita tidak bisa merasa bahwasanya kita tidak bisa soleh sendiri, maka kita cari komunitas, ya, cari misalkan, ya, di kampus-kampus itu ada pengajian, ya, ada LDK, ya, ada kemudian pesantren mahasiswa dan sebagainya, ya, untuk menjaga diri kita, kesolehan kita.